Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas unsur, senyawa, dan campuran. Sebelumnya kita menengok dulu tentang materi. Apakah materi itu? Materi itu ya semua benda yang kita lihat itu materi ya. Materi atau zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa itu kalau anak SD berat ya. Nah, segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa disebut materi. Misalnya pensil itu materi. Misalnya buku materi. Nasi materi. Piring materi. Kamu sendiri apa? Kamu sendiri juga termasuk materi. Rumah materi ya. Ada yang kecil, ada yang gede ya. Ada yang kecil penghapus materi, mobil materi ya. Materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau berat. Massa itu kalau anak SD berat ya. Nah, materi itu sering juga disebut zat ya. Zat ada yang disebut zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan melalui reaksi kimia biasa. Contoh unsur misalnya emas. Emas itu ya hanya emas saja, nggak ada yang lain. Maksudnya nggak ada unsur lain, hanya emas saja. Tembaga itu juga unsur. Ada senyawa. Senyawa itu zat yang terdiri dari beberapa unsur. Contoh senyawa itu air. Air itu adalah persamaan antara dua atom hidrogen, dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Dua atom hidrogen bersatu dengan satu atom oksigen jadi air. Padahal hidrogen itu mudah terbakar loh kalau sendirian. Kalau atom hidrogen itu mudah terbakar. Oksigen juga zat pembakar ya. Oksigen zat pembakar. Kalau O-nya 2 jadi zat pembakar. Hidrogen zat pembakar, oksigen zat pembakar, bersatu jadi air dingin. Nah, aneh ya. Nah, ini hidrogen itu disebut atom. Oksigen juga disebut atom. Dua atom hidrogen ditambah satu atom oksigen jadi senyawa, namanya air. Jadi zat yang paling kecil banget namanya atom. Atom ngumpul jadi senyawa ya. Kalau hidrogen saja namanya unsur. Hidrogen tambah oksigen jadi senyawa ya. Berikutnya ada juga campuran. Campuran adalah zat yang terdiri atas berbagai materi. Campuran ada dua macam, yaitu homogen dan heterogen. Campuran homogen yaitu campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Jadi air dicampur dengan gula terus diaduk sempurna. Campurannya nggak bisa dilihat gulanya yang mana, airnya yang mana nggak bisa dilihat. Terus air garam. Garam diaduk di air ya, di gelas, terus sudah tercampur sempurna, disebut campuran homogen. Kita nggak bisa ngelihat garamnya yang mana, airnya yang mana, kecuali kalau belum diaduk. Kalau belum diaduk ya namanya belum campuran. Air gula udah diaduk sempurna, nggak bisa dilihat lagi gulanya, disebut campuran homogen. Ada campuran heterogen. Campuran heterogen yaitu campuran yang zat penyusunnya tercampur tidak sempurna, jadi masih kelihatan. Misalnya es campur. Es campur itu masih kelihatan, kelapanya ada, kelihatan, ada buah naganya ya, ada apalagi agar-agarnya juga kelihatan. Es cendol, cendolnya kelihatan ya. Es cendol, santan sama es ya. Nah, itu namanya campuran heterogen.
bubur kacang hijau itu heterogen ya. Kalau Coca-Cola homogen, Sprite homogen ya. Ya, sampai sini dulu pembahasan kita tentang campuran unsur senyawa ya. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Jangan lupa sebarkan video ini kepada teman yang memerlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.